Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang kami hormati Yayasan Al-Imam Madinatul Iman, Bapak Utama Jaya dan Ibu Mega. Yang kami hormati Kepala SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan, Al-Ustadz Abdul Rafiq, SPD, Asatid dan Ustadzah, serta seluruh ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul tatap muka pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada pemuda Padang Pasir, Nabi Mustafa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang dengan cahaya keilmuan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ustadzah Pangguaran Rosalina Yosepine Nenggolan Luman Raja SPSI, yang biasa dipanggil dengan Ustadzah Ocha. Pada hari yang cerah dan barokah ini, insya Allah, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dengan tatap muka walaupun masih online, namun tidak masalah. Semoga semua yang di rumah maupun yang di sini maupun yang sedang berkegiatan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi nafas, masih bisa berkegiatan, dan yang paling penting dan paling utama kita masih bisa bergabung untuk mengikuti parenting pada pagi hari ini. Ya, namun sebelumnya marilah kita melaju ke acara selanjutnya, yaitu tilawah, ya, yang akan dibawakan dan dibacakan oleh Ananda Kholisa Yumna Salsabila, siswi kelas 8, dan akan diterjemahkan oleh Ananda Adinda Aisyah Dewi, siswi kelas 8. Kepada Ananda kami persilahkan. Ya ukhti, hal sauti masmu, hal antuna mustaidah? Mustaidah, aywa, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqra'u suratul Baqarah minal ayah 49 ila 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa idz wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idz wa'atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Alhamdulillahi rabbil alamin. I seek refuge with Allah from the accursed devil. Remember how we delivered you from the people of Pharaoh, who afflicted you with dreadful torment, slaughtering your sons and keeping your women. That was a severe test from your Lord. And remember, when we part the sea, rescued you, and drowned Pharaoh's people before your very eyes. And remember, when we appointed 40 nights for Moses, then you worshipped the calf in his absence, acting wrongfully.
Even then, we still forgive you, so perhaps you will be grateful. And remember, when we gave Moses the scripture, the standard to distinguish between right and wrong, that perhaps you will be rightly guided. Praise be to God, Lord of the world. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan ayat suci Allah selalu mendapatkan rahmat. Dan semoga kita termasuk golongan-golongan dari orang-orang yang selalu mendengarkan seruan-seruan yang baik. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Selanjutnya adalah acara yang sudah ditunggu-tunggu mungkin dengan ayah bunda, yaitu talk show yang bertemakan dinamika mendidik anak di era digital. Nah, baiklah ayah bunda, kita semua mungkin sudah merasakan pandemi yang sudah melanda Indonesia, mungkin sudah hampir 2 tahun ini. Nah, tentunya di sini banyak sekali hambatan ataupun kekhawatiran kita terhadap potensi bahayanya penggunaan gadget ataupun alat teknologi lainnya yang sekarang beredar di anak-anak kita. Maka dari itu kita akan banyak berbincang-bincang ya mengenai dinamika mendidik anak di era digital. Namun ya tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan dulu ya. Ya, Usadah yang berada di samping saya ini Usadah Hidayanti Bani SS. Namun sebelumnya nanti kita akan berbincang-bincang ya Usadah ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu ya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Al-Imam Islamic School yaitu Al-Ustadz Abdul Rafiq SPD. Nah, ya Ustadi, ya falyatafadhal siyadatukum mashkuran. Baik, syukran ya Ustazah Ocha ala waktiki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta ukhuwah sehingga kita dapat bermuajahah di kegiatan parenting pada hari ini. Salawat beriring salam, marilah senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Abu wa Umu, wali siswa SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan beserta ustaz dan ustazah yang kami banggakan. Alhamdulillah. Yang pertama, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak, dan salah satunya bahwasanya tanpa terasa ayah bunda sekalian ada yang sudah hampir 3 tahun, ada yang 2 tahun atau bahkan yang sudah selama 1 semester, hampir 1 semester ini membersamai kita ya bersama SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Dan dalam kurun waktu itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersaudara, menjadikan kita semua menjadi satu ikhwah dalam bingkai saudara, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan menyatukan hati-hati kita maka kita menjadi seorang ukhuwah ya, menjadi bersaudara.
dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita semuanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukran jazilan semua kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang telah membersamai, menyertai serta bersinergi bersama sekolah SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan dalam mendidik dan mentarbiyah ananda, terutama di masa pembelajaran dari rumah atau pembelajaran online kali ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kami sinergi dan kerjasama yang baik ini dapat terus terpupuk dan terjalin sampai nanti ananda dapat menyelesaikan pembelajarannya di SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya situasi Balikpapan makin hari alhamdulillah makin baik, yang mana sekarang sudah turun level 2. Dengan hal itu, maka berbarengan pula dengan keputusan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan terkait pendidikan di Kota Balikpapan. Sehingga pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait mengenai putusan atau berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan itu nomor 420/5884 di Disbuk tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sehingga alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat edaran tersebut kita ya pendidikan terutama di SD SMP itu sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, sehingga pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan di sambutan ini terkait mengenai pembelajaran tatap muka, yang mana alhamdulillah ayah bunda sekalian sudah mendapatkan Google Form yang harus diisi terkait mengenai kesiapan atau persetujuan ananda yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka. Dengan ini maka kegiatan pembelajaran di SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan mekanisme ya pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM akan dilaksanakan mulai hari Senin 11 Oktober 2021. Untuk surat resminya insya Allah setelah kegiatan ini kami akan bagikan terkait mengenai surat pemberitahuannya dan juga juknis kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Kemudian hari Senin dan hari Selasa untuk mekanismenya adalah hari Senin dan hari Selasa adalah PTM khusus untuk kelas 7 dan kelas 9 murid Ikhwan yang setuju dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Sedangkan di hari tersebut murid akhwat melaksanakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran BDR atau online. Nah, kemudian di hari Rabu dan hari Kamis adalah pembelajaran khusus untuk kelas 7 sampai kelas 9 murid akhwat yang setuju dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan murid ikhwan pada hari tersebut akan melaksanakan pembelajaran yaitu jarak jauh atau pembelajaran dari rumah atau pembelajaran online. Nah, pembelajaran dimulai itu pukul 7.30 sampai pukul 12.00. Sehingga besar harapan kami agar Abu wa Ummu semuanya dapat mengantar jemput sesuai tepat waktu. Sehingga kemudian bagi siswa ikhwan maupun akhwat yang tidak memilih PTM akan mengikuti pembelajaran BDR, yaitu belajar dari rumah dengan metode blended learning. Nah, setelah tanggal 15 atau di pekan depannya, insya Allah akan diadakan evaluasi. Jika tidak ada perubahan dari Dinas Pendidikan dalam artian semakin baik, maka kita akan melaksanakan pembelajaran PTM-nya itu per pekan, dalam artian 1 pekan ikhwan, 1 pekan akhwat. Sembari kita menunggu surat edaran atau pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Nah, terkait mengenai itu semua, maka besar harapan kami untuk pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM ini persiapannya adalah yang pertama nanti ananda itu bahwasannya dalam kondisi badan sehat, kemudian juga sudah sarapan dan membawa bekal, kemudian juga menyiapkan masker atau membawa masker, kemudian juga
hand sanitizer, berwudu dari rumah, ya, kemudian akan mengikuti pembelajaran, diantarkan ke sekolah dan akan kembali ke rumah itu pukul 12 seperti itu. Dan insya Allah secara rincinya akan kami kirimkan juknis terkait mengenai pembelajaran PTM tersebut. Taib, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga terkait mengenai pembelajaran ini akan semakin maksimal, dan terkait mengenai apabila ada pertanyaan mungkin nanti akan sekalian di sesi akhir. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari kami terkait mengenai sambutan sekaligus pemberitahuan terkait mengenai persiapan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM di pekan depan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan-urusan kita. Demikian dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jasa Ustadz Rafiq atas segala arahannya. Syukron jazilan Ustadzuna. Ya. Nah, mungkin ini acara selanjutnya, yakni talk show dinamika mendidik anak di era digital. Nah, ya. Sebelum kita mulai, mungkin kami harapkan kepada ayah bunda di rumah untuk menampilkan video, ya, maksudnya video profilnya, ya. Nah, untuk diaktifkan juga kameranya. Ya. Oke. Terima kasih, ya. Langsung saja mungkin ayah dan bunda di rumah, ya, mungkin sudah tidak sabar lagi, ya, untuk menantikan perbincangan kita. Tadi saya perkenalkan, di samping saya yakni Ustazah Hidayanti Bani SS, ya. Halo, ya. Ya Ustazah, kaifahalukum? Alhamdulillah ana bi khair Ustazah. Alhamdulillah. Wa kaifahaluki? Alhamdulillah ana bil khair kadzalika wa nasyat insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Miss, we guess? Ich bin gut. Wow, Ustazah tahu aja ya. Iya, bahasa Jerman ya, Masya Allah. Saya belajar bahasa Jerman sedikit, itu pun dari ibu, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memberikan singkat kurikulum vitae. Beliau ini adalah guru bimbingan konseling di AISBA cukup lama, ya. Kemudian beliau juga koordinator dinia, lalu beliau juga pengampu mata pelajaran akidah dan juga fikih. Kemudian beliau juga lulusan sastra Jerman di Universitas Indonesia, ya Ustazah. Nah, pada tahun 2001. Pernah juga bekerja di perusahaan telekomunikasi Indosat selama 9 tahun. Wah, cukup lama, ya Ustazah, ya. Nah, ya. Ustazah. Dan akhirnya beliau berhenti. Nah, dan membersamai anak-anak beliau sekolah di Al-Imam Islamic School sekaligus menjadi guru di sini. Nah, begitu. Benarkah Ustazah? Betul, Ustazah. Anak saya kebetulan angkatan pertama nih, ya, Masya di Allah. sekolah ini. Ya Allah, Masya Allah. Nah, dengan bersama dengan suami beliau, ya, ini Al-Ustadz Abdul Hanan. Beliau pengampu bahasa Arab, ya. Dan sekarang putra-putri beliau juga setelah melanjutkan pendidikan di pesantren Al-Andalus di Bogor, Jawa Barat. Nah, langsung saja, ya Ustazah, ya. Nah, saya juga sebenarnya sudah tidak sabar, ya, pengen membahas tentang perbincangan kita hari inilah. Ini insya Allah sangat bermanfaat lah menurut saya, ya. Dan mungkin menurut ayah bunda juga begitu. Oke. Nah, arti sederhananya, Ustazah, apa ya arti sederhananya dari dinamika mendidik anak di era digital? Mungkin bisa diartikan sederhananya, Ustazah? Oke, naam. Ustazah, mungkin tapi tak kenal maka tak sayang. Tadi, ya. Kalau Ustazah sudah memperkenalkan Ana nih, ya. Nah, kayaknya nggak afdol juga nih kalau Ana tidak memperkenalkan Ustazah, ya. Gitu, ya. Karena Ustazah Ocha ini baru bergabung dengan kami sekali di sekolah Al-Imam Islamic School Balikpapan ini, ya Ustazah, di semester ini, ya Ustazah. Iya, benar sekali. Beliau adalah lulusan Pondok Gontor, kemudian juga sarjana psikologi. Ya. Jadi kalau ayah bunda nanti kira-kira ada permasalahan Masya Allah. dengan anak, selain dengan Ana juga Insya Allah bisa Mustaidah. dengan Ustazah Insya Allah, Ocha, saya ya, siap. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Hida. Alhamdulillah. Ya. Oke. Berarti Ana kembali lagi, ya. Benar. Tadi, ya, ke pertanyaan dinamika, ya. Benar sekali. Sebetulnya dinamika itu sendiri, Ustazah, itu merupakan istilah dari ilmu fisika, Benar, ya, yang berhubungan dengan benda yang bergerak.
gerak. Benda yang bergerak, oke. Nah, kalau kita artikan nih secara sosial, maka dinamika itu sebetulnya pergerakan yang terus-menerus terjadi di dalam masyarakat ya, sehingga menimbulkan nih perubahan dalam tata kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya perubahan perilaku. Perilaku, oke. Nah, dalam hal ini dengan era digital, berarti kan perubahannya dalam hal teknologi ya. Jadi otomatis ada perubahan nih dalam hal teknologi yang kita sebagai orang tua nih harus bisa beradaptasi ya dengan cepat dengan adanya perubahan tersebut Ustazah. Jadi arti sederhananya begitu ya. Jadi kita harus beradaptasi nih dengan adanya perubahan atau dinamika ini ya dalam era digital ini. Baik, berarti adanya perubahan maka kita harus bisa menyesuaikan, begitu ya Ustazah? Iya, betul sekali Ustazah. Oke, sekali ya. Nah, dengan adanya banyak perubahan ini pastilah banyak membuat suatu perbedaan ya. Nah, kalau kita ingin tahu nih Ustazah, apa ya perbedaan anak-anak yang lahir mungkin di era 90-an dengan yang lahir di era-era 2000-an? Nah, ya tentunya beda ya. Misalnya Ustazah Ocha sendiri sama anak kan beda ya. Oh iya. Anak ini lebih senior, jadi dari situ sudah berbeda nih. Misalnya dari contoh mainan. Kalau zaman saya nih dulu mainannya asinan, petak umpet, karet gitu ya, yang semuanya ada aktivitas fisik gitu. Kalau sekarang semuanya diadaptasi ke dalam teknologi ya. Mereka mainannya di laptop atau di gadget. Gitu, itu dari sisi permainan ya, belum lagi dari sisi komunikasi. Dari sisi komunikasi, kalau dulu kita komunikasinya lebih ke verbal face to face ya, gitu. Kemudian atau kalau misalnya ada yang jauh surat menyurat. Kemudian ada telepon juga yang kadang-kadang ada dulu di zaman saya masih ada telepon umum tuh Ustazah ya yang dimasukin koin ya. Koin ya. Iya. Kalau sekarang dalam genggaman semuanya anak-anaknya bisa real time untuk chat, video call, bahkan beda negara juga bisa gitu kan langsung. Kalau dulu kan kita sulit sekali ya dalam berkomunikasi. Nah, demikian juga beda mendidik ya otomatis atau dalam cara belajar. Kalau dulu kan kita yang di kelas, guru di papan menghadap papan tulis dengan kapur ya kalau zaman saya dulu gitu. Terus pekerjaan semua tugas-tugas harus dikumpulkan by paper gitu. Kalau sekarang semuanya serba digital. Iya, jadi makanya sekarang ada istilah namanya jejak digital itu ya, karena semuanya ada di situ gitu. Nah, itu saja bedanya ya. Zaman dulu 90-an atau zaman saya dulu dibandingkan dengan zaman now ya. Kalau kita bisa katakan. Ya, sangat berbeda ya Ustazah ya, dari teknologi komunikasi sangat berbeda. Aduh. Nah, namun Ustazah, apakah ya Ustazah, kalau kita melihat kan perkembangan anak-anak atau gini, hasil dari didikan orang tua kita di zaman era 90-an dulu itu sangat berpengaruh sekali ya untuk kehidupan masa depan kita ya. Betul, nah, tapi kadang-kadang saya berpikir juga, apakah bisa ya anak-anak di era 2000-an ini kita didik dengan cara didikan anak yang dulu ya, mencetak seperti generasi yang dulu ya. Benar. Bisa banget Ustazah. Bisa ya? Bisa banget, insya Allah. Kenapa? Pertama, kita ini kan muslim ya. Gitu. Jadi muslim kan panduannya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, dari sejak zaman Rasulullah ya kan, otomatis sampai sekarang sama ya, nggak ada kata expired kalau untuk Al-Quran dan hadis gitu. Nah, semuanya termasuk mencakup dalam hal mendidik anak gitu. Jadi semuanya kita kembali lagi bagaimana Rasulullah itu mendidik anak. Kalau misalnya mungkin Ustazah juga tahu ya, pernah mungkin di pondok ada kisah ya, bagaimana Rasulullah menegur ya cucu beliau ya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya pada saat mengambil biji kurma ya, dan kurma itu kan sedekah ya, dan itu haram sebetulnya, tidak halal bagi keluarga Nabi. Maka Nabi segera menegur ya dengan keluarkan gitu ya, supaya dikeluarkan, jangan sampai memakan harta yang haram. Dari situ dari situ sejak dini itu sebenarnya udah ditanamkan ya bahwa tidak boleh memakan harta yang haram, sehingga nanti dalam hal mendidik juga lebih mudah dan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang lain adalah, yang paling terkenal adalah kisah Luqman pada saat beliau berkata kepada anaknya ya, wahai anakku ya, janganlah mempersekutukan Allah ya, karena mempersekutukan Allah itu merupakan kezoliman yang besar. Kenapa? Karena pada saat di zaman Luqman itu kesyirikan merajalela ya, sehingga
Luqman ke anak-anaknya jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang melakukan atau mempersekutukan Allah. Nah, bagaimana kalau diadaptasi ya Ustazah di zaman sekarang gitu? Mempersekutukan Allah ya banyak, misalnya dengan gadget ya. Kadang-kadang anak asik gitu ya dengan gadgetnya, sehingga pada saat azan datang berkumandang atau sudah tiba waktu sholat, mereka tetap asik ya. Asik tidak online. Menjawab ya, betul. Nah, itu yang harus kita tanamkan ya, supaya mereka tetap walaupun di zaman sekarang yang sudah canggih dan mungkin lebih banyak godaan yang ada di depan mata gitu ya, tetap bisa mempertahankan akidah, adab mereka ya, seperti itu. Dan juga misalnya kita harus mengingatkan pada saat ini sudah masanya remaja mau balik ya, mungkin malah ada yang sudah balik, mengingatkan bahwa kalaupun melihat ya di gadget itu jangan sampai melihat yang aneh-aneh gitu ya. Wala taqrabuz zina ya, jangan sampai kita mendekati zina. Artinya bukan langsung jangan berbuat zina gitu ya. Mendekati saja sudah dilarang ya, betul, apalagi mendekati. Nah, itu salah satu mendekati itu adalah dengan melihat sesuatu ya di dalam gadgetnya, handphone atau laptop gitu yang tidak bermanfaat atau bahkan melanggar syariat. Seperti itu. Iya, ya, jadi bisa banget kita mendidik asal tadi ya dengan cara-cara tadi kita pahami dari Al-Quran dan hadis, dan orang tua yang terutama memang harus mau banyak belajar ya, berkorban juga waktu untuk mempelajari, untuk lebih sabar kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak juga bisa dicetak ya seperti anak-anak di zaman dahulu, walaupun dengan metode dan mungkin cara yang lebih update ya, gitu. Begitu saja. Ternyata memang Rasulullah ya, memang sudah jelas sekali ya, Rasulullah adalah panutan kita ya dalam mendidik anak juga. Nah, jadi saya juga teringat satu hadis ya, Ustazah. Apa itu, Ustazah? Ketika Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, muru auladakum bisolati wahum abna sab'u sinin ya, wadribuhum 'alaiha wahum abna ashrin wa fariqu bainahum fil madaji. Yang artinya perintahkan anak-anakmu ya melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun. Bahkan pukullah mereka ketika tidak melaksanakannya ya ketika berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka antara laki-laki dan perempuan. Berarti perintah Rasulullah untuk memukul anak ketika umur 10 tahun pun sudah jelas ada ketika tidak melaksanakan sholat. Betul, dan itu juga harus diingat Ustazah, bukan berarti langsung tiba-tiba ya, karena pasti kita dari kecil nih pasti ditanamkan dulu ya, sejak dini misalnya anak-anak kadang usia balita ya, itu sudah bisa melihat orang tuanya melakukan sholat, gerakan, walaupun mungkin awalnya mereka tuh gangguin ya, tapi kan udah tahu, oh ini waktunya sholat, oh ini gerakan ya, seperti itu, sehingga pada saat 7 tahun disuruh sholat tidak menyakitkan dari bagian tubuh ke bawah gitu ya, bukan di bagian kepala. Nah itu seperti itu. Jadi memang sejak dini ya mereka juga harus dibiasakan untuk melihat hal-hal yang sesuai dengan syariat. Masya Allah. Ya, jadi tidak langsung dipukul, maka kita juga harus memberikan contoh dulu gitu ya. Betul, Ustazah. Iya. Oke, nah menurut Ustazah ya, ini kan berangkat dari pengalaman Ustazah juga. Jadi apa ya perkembangan yang dominan ya, faktor perkembangan ya, faktor perkembangan yang dominan untuk anak-anak kita yang udah usia remaja. Iya Ustazah. Jadi kalau berbicara mengenai faktor perkembangan anak, maka kita harus mulai dari awal nih. Jadi faktornya utama pasti orang tua. Ya, jadi kesolehan orang tua itu yang utama. Ya, sehingga kan kita pada saat mencari pasangan hidup ya atau calon suami itu kan ya kita harus lihat ya, kan sebetulnya ada 4 hal ya, ada dari sisi ketampanan, kecantikan, dari harta, derajat, dan dari sisi agama. Yang paling baik adalah dari sisi agamanya ya, gitu. Nah itu dari faktor kesolehan. Kemudian kita juga melihat ya, misalnya kalau kita sering baca ya, di hari Jumat tuh Al-Kahfi. Nah, itu kan ada kisah Nabi Khidir ya yang diikuti oleh Musa. Pada saat itu Nabi Khidir itu membantu ya mendirikan rumah yang hampir roboh ya. Kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa gitu ya, dalam bahasa sederhananya ya, kenapa kok mau bantu tanpa diberikan upah
Nah, gitu kan. Kemudian Nabi Khidir mengatakan bahwa ini rumahnya anak yatim di mana orang tua mereka adalah orang tua yang soleh. Dari situ dengan kesolehan orang tua itu bisa berdampak kepada anak sampai hingga cucu. Nah, jadi itu sangat penting ya. Jadi kita sebagai orang tua ini harus bisa memacu diri sendiri ya. Ini termasuk anak ya, untuk selalu mau belajar lebih baik lagi seperti itu. Kemudian selain kesalehan orang tua ya, faktor lain adalah rumah ya, atau tempat tinggal. Ya, di mana di situ kadang-kadang kan anak tidak hanya tinggal sama orang tua ya. Benar. Mungkin ada nenek, kemudian ada paman, bibi, kemudian mungkin ada asisten rumah tangga. Nah, itu semua harus sama sebetulnya ya. Harus sama dari sisi pemahaman agamanya sehingga anak tuh nggak bingung. Gitu ya, misalnya anak di sekolah diajarin ya, misalnya selalu sholat subuh ya on time, kemudian ngaji, tapi di rumahnya misalnya beliau tidak melihat itu ya, anak-anak mungkin kurang melihat itu. Kemudian juga misalnya dari sisi itu tadi ya, rumah yang terdekat, kemudian dari sisi lingkungan ya, tetangga, kemudian teman-teman itu juga mempengaruhi. Kemudian juga dari sisi sekolah ya, otomatis kan anak di usia tertentu itu masuk sekolah ya. Nah, kita harus bisa memilihkan sekolah yang terbaik ya buat anak-anak, bagaimana nantinya mereka sudah di orang tua soleh ya, kemudian lingkungan baik. Sekolahnya kalaupun di lingkungan Islam itu tambah baik ya. Jadi mengoptimalkan gitu. Mengoptimalkan si anak sendiri ya agar bisa lebih lagi kesolehannya ya, kemudian kemampuan dan potensinya. Kemudian itu ada apa yang dia maksudnya dalam hal ini adalah media sosial, gadget gitu ya. Apa yang dia lihat, kemudian dengan siapa dia berkomunikasi. Karena kalau di media online itu ya Ustazah kan mereka chattingan ya. Benar. DM atau kadang juga video call, kemudian WA call gitu ya. Nah, itu juga kita harus perhatikan dengan siapa sehingga kita bisa memantau ya perkembangan anak, dan dari situ akan terlihat apakah anak ini bisa berkembang secara baik, secara optimal atau tidak. Jadi banyak faktor ya tadi ya Ustazah yang harus kita perhatikan. Oke, saya sangat setuju sekali ya kali itu ya. Dengan apa yang tadi Ustazah Hida paparkan itu dominannya berarti faktornya adalah lingkungan ya Ustazah ya? Betul ya, sekali. Nah, ini saya izin menambahkan ya Bu ya. Dari lingkungan juga, dari musikologi sendiri memang ya, masa remaja yang kita sebut dengan masa adolescens ya Ayah Bunda ya, masa adolescens yang mana ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Biasanya dimulai dari usia 11-12 tahun hingga akhir usia belasan tahun Ayah Bunda, atau di awal 20, di angka 20 ya, 20 ke atas. Nah, di sini banyak perubahannya, tanda-tandanya itu yaitu perubahan sosial, kemudian perubahan secara komunikasi ya. Nah, secara pikiran juga gitu. Nah, di mana masa ini kan sangat relatif mudah sekali ya, riskan sekali. Nah, maka dari itu ini sangat penting sekali faktor perkembangan untuk kita tahu ya. Kemudian tadi dari lingkungan ada juga berangkat dari gen. Oh iya, betul, dari genetik ya. Genetik. Mungkin saja orang tuanya dari darah Minang atau darah Sumatera mungkin ya. Itu biasanya memiliki karakter atau kepribadian bawaan. Nah, kemudian juga dari lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah pastinya mengoptimalkan perkembangan anak untuk menjadi lebih baik lagi karena disiplin ya di sekolah ya. Kemudian yang penting juga yaitu pola asuh. Kalau kita katakan tadi lingkungan adalah sarananya, sarana pembentukannya. Nah, namun pola asuh adalah reaksi atau stimulus yang kita berikan kepada si anak seperti itu. Jadi sebenarnya tidak usah risau untuk ayah bunda, bisa saja kita membentuk anak kita menjadi apa yang kita inginkan itu di masa golden age-nya Ustazah. Oh, atau masa keemasan ya. Masa di bawah 5 tahun atau ya 1 sampai 4 tahun ya, itu bisa kita bentuk anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu insya Allah sangat bisa lah, mampu ya insya Allah ya. Iya, nah, namun case-nya saya temukan ini ya. Gimana itu Ustazah? Nah, banyak juga misalkan ada orang tua ya,
orang tua yang mungkin saja baru mengerti cara mendidik anak atau baru saja mengenal agama gitu, atau ya baru saja baru memahaminya gitu. Betul. Dan Ananda atau putra putrinya juga sudah melewati masa golden age. Nah, sudah melewati masa keemasannya. Nah, Ustazah Hida. Nah, Ustazah. Kira-kira masih bisakah anak-anak ini untuk dibentuk walaupun sudah melewati masa golden age-nya? Oke, bisa banget ya Ustazah. Jadi mungkin ayah bunda, Ana akan sharing pengalaman sedikit ya. Silakan, Ustazah. Karena Ana memiliki 2 anak remaja, Ikhwan dan Akhwat, dan dalam proses mendidik mereka, Ana juga sama ya seperti kasus itu tadi. Jadi setelah mereka lewat masa golden age itu Ana baru memahami atau mendalami agama lagi gitu ya. Sunnah. Jadi berarti ada beberapa tahapan yang mungkin pada saat mereka golden age Ana tidak ajarkan karena kejahilan ya atau ketidaktahuan Ana gitu. Walaupun memang secara basic pada saat mereka golden age itu tetap ya yang basic kayak misalnya harus sholat, ngaji itu tetap diajarkan, tetapi hal-hal penerapan syariat yang lain itu belum ya. Nah, kira-kira pada saat mereka di kelas 4 SD itu ya. Nah, baru tuh Ana mendapat hidayah ya untuk mendalami agama lagi. Sehingga akhirnya kan kita ada proses nih ya, bagaimana mendeliver itu ke anak. Nah, kalau dari pengalaman adalah apa yang saya dapat, hal baru yang saya dapat dalam hal agama gitu ya, dalam sisi penerapan, itu saya langsung share ke anak gitu. Jadi saya punya waktu khusus ya seperti habis maghrib tuh ya. Jadi biasanya saya ngajarin anak ngaji dulu nih gitu. Kemudian saya kasih tausiah ya. Bisa dari kisah-kisah atau saya bacain surat ya, kemudian isinya apa ini ternyata kita sebenarnya tuh harus melakukan ini gitu. Selama ini kita nggak melakukan karena nggak tahu. Nah, yuk sekarang karena kita udah tahu, kita lakukan yuk sama-sama. Jadi mengajak ya. Jadi sama-sama. Jadi nggak semena-mena misalnya, ya udah kamu nggak boleh ini lagi ya gitu. Sama-sama. Bunda juga baru belajar nih, baru tahu. Dulu Bunda nggak tahu gitu ya. Jadi itu yang pertama sharing ya. Kemudian mengajak anak ke mendengarkan kajian bersama-sama sehingga mereka juga mengikuti ya perkembangan kita dalam hal mendalami ilmu agama. Kemudian juga kita harus memberikan contoh tadi. Setelah kita sharing, kemudian kita lakukan ya dengan contoh. Misalnya kita harus sholat ya sebelumnya, tapi mungkin nggak on time. Nah, begitu udah tahu nih afdolnya gitu ya, kita harus sholat on time. Begitu masuk waktu sholat 15 menit setelah sholat tuh ya, kita bisa melakukan gitu, paling lambatnya misalnya 15 sampai 20 gitu. Nah, itu kita berikan contoh ya, sehingga mereka melihat, oh iya ya, ayah bundaku juga begini gitu loh. Betul dengan apa yang dikatakan. Kemudian kita juga harus sabar, Ustazah ya. Namanya anak-anak ya, kadang-kadang satu rumah walaupun 2 kepala gitu ya, tapi kan pendidikannya sama nih, udah dikompromikan. Kemudian makanannya juga sama. Kadang-kadang anaknya juga beda-beda gitu. Yang satu mungkin nurut, yang satu agak belok-belok gitu ya. Jadi pertama harus sabar dan harus kita doakan. Kemudian lagi adalah kita mencari lingkungan. Kalau dulu mungkin sebelum hijrah ya, sebelum tahu mereka sekolah, anak-anak saya dulu SD-nya SD negeri. Nah, begitu tahu ya, ada beberapa aturan Islam yang, waduh kalau nanti SMP-nya negeri lagi atau SMA-nya negeri lagi, nggak bisa nih gitu ya, bentrok nih dengan apa yang sudah kita pahami. Ya alhamdulillah saat itu saya menemukan sekolah Al-Imam ya. Iya, jadi langsung tuh begitu SMP. Dan akhirnya itu tadi ya, awal mula saya menjadi guru di sini sebetulnya dalam hal membersamai anak. Begitu Ustazah. Jadi bisa banget ya kalau tadi dibilang apakah lewat dari golden age itu bisa terus mendoakan. Berarti sabar, ada ikhtiar semuanya ya. Betul Ustazah. Dua-duanya harus jalan. Menjadi the best figure gitu ya. Amin, insyaallah. Ya, berarti masih bisa nih ya ayah bunda ya. Nah, berarti tidak ada lagi ya kata, aduh saya terlambat nih sepertinya. Aduh, saya sulit, better late than never lah gitu ya ibaratnya ya. Juga banyak cara pasti Ustazah ya. Betul sekali, insya Allah ayah bunda ini pasti udah pintar-pintar ya, maksudnya pasti adalah
masing-masing Saya yakin juga prinsipnya tersendiri ya. Makanya di sini kita lebih ke sharing ya Ustazah. Sharing ya. Ya kalau kata pepatah juga 1,000 road to the Rome, 1000 jalan menuju Roma. Ya, berarti 1000 cara untuk menggapai semua kebaikan lah gitu ibaratnya. Oke. Masya Allah. Nah, oke. Nah, sekarang ini Ustazah ya. Kan masa pandemi ini ya, kita sudah melewatinya ya. Lumayan lama ya Ustazah ya. Lama ya, 2 tahun. Bosan ya Ustazah? Bosan online. Sekali, jujur saya juga bosan. Gak hanya anak-anak ya Ustazah, guru yang juga bosan ya. Sangat bosan, Masya Allah. Nah, yang paling risau ini ya, pastilah kebiasaan anak-anak ini sudah berubah-ubah. Betul. Ya kan kalau kita tahu ya Ustazah, dulu itu kan kita yang namanya megang gadget ataupun menatap laptop itu ya ada waktunya. Ya kan, karena memang tubuh kita tidak bisa bohong, kita capek, kita lelah. Betul, gitu ya. Apalagi mata nih Ustazah. Nah, benar sekali. Saya mungkin nambah juga nih, online terus. Oke. Nah, jadi bagaimana Ustazah ya? Nah, dengan perubahan kebiasaan-kebiasaan ini, bagaimanakah cara orang tua untuk bisa membersamai anak-anak ketika belajar online? Mungkin tipsnya lagi ya dari Ana mungkin. Jadi memang kita sebagai orang tua ini, ayah bunda, memang harus pinter-pinter ya, punya banyak trik dan tips gitu ya. Trik. Betul. Jadi seperti tadi yang mempengaruhi ini berhubungan sebetulnya dengan hal yang mempengaruhi faktor perkembangan anak ya. Jadi memang harus ada pada saat anak itu online ini berarti di rumah ya. Itu harus ada orang tua yang mengawasi gitu. Kalau misalnya duanya nggak bisa, salah satu lah ya. Biasanya mungkin yang lebih banyak di rumah ibunya, bundanya, uminya gitu ya. Nah itu harus bisa mengawasi. Mengawasinya seperti apa? Ya mungkin pertama kita harus tahu jadwal dari sekolah ya. Mungkin bisa minta ke wali kelas. KBM-nya sampai jam berapa, kemudian kalau ada tugas, mana tugas yang harus dicari online, mana yang enggak, sehingga kita tahu nih, begitu anak udah melewati dari yang tadi di sekolah diinformasikan, nah kita bisa kasih warning, misalnya mungkin kalau misalnya dia online di kamar sendiri ya, kita bisa ngetuk dulu ya pintu, karena anak-anak itu udah mulai tahu privacy, jadi kita juga harus menghargai, kita mengetuk dulu, gimana Kak gitu ya, atau Dek belajarnya yuk kita istirahat dulu nih, kayaknya udah jam segini udah waktunya istirahat deh, udah nggak seperti itu ya, sehingga dia nggak punya kesempatan untuk mencari atau searching yang lain, karena dari awal orang tuanya udah tahu ya jam-jamnya gitu. Kemudian yang kedua lagi, kalau misalnya gimana nih kalau dua-dua orang tuanya bekerja, ya kan? Nah berarti kita harus ada effort lagi nih, ya. Ada usaha lagi. Apakah mungkin kita panggil keluarga yang mungkin tidak ada kesibukan ya, misalnya entah itu nenek atau paman atau bibi, atau kalau tidak ada misalnya pakai asisten rumah tangga nih ya. Nah, kita harus menginformasikan ke mereka, ini jadwal anak, ini yang harus dilakukan, ini yang harusnya mereka nggak boleh. Jadi tetap anak itu merasa diawasi. Ya, karena ini anak-anak kan belum kayak kita ya, yang nggak ada siapa-siapa, karena kita sudah tahu Allah yang maha mengawasi, ya kita juga nggak berani ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kalau anak kan belum ada sense untuk itu ya. Nah, jadi itu harus diawasi gitu. Kemudian gimana kalau nggak ada sama sekali? Ya, nggak ada sama sekali. Ini juga perlu effort nih. Berhubungan lagi nih ya dengan teknologi ya. Karena ini era digital, berarti mau nggak mau nih kita sebagai orang tua harus mencari cara juga supaya agak melek sedikit lah ya dalam hal teknologi. Bisa dengan misalnya kita pasang CCTV. Bisa. Ya, di tempat-tempat yang mereka tidak tahu. Sehingga kita bisa kontrol dari mana saja anak kita nih ngapain ya. Apa yang dilihat ya gitu. Kemudian dengan menyeting ya laptop atau gadgetnya, begitu ada hal-hal yang dia buka nih, web-web yang nakal ya ibaratnya atau dark gitu ya, itu udah ketahuan. Ada alarmnya gitu. Betul ya, jadi nggak bisa anak dia udah tahu nih gitu. Ya itu memang harus dari semenjak dini gitu ya. Nah itu jadi mudah-mudahan dengan itu semua ya yang kita lakukan, maka anak ini membersamai anak ini bisa lebih optimal ya. Dia tahu nih, oh iya fungsinya kelas online itu ini, menggunakan gadget itu ada batasnya ya, sehingga mereka juga lebih enak ya komunikasinya dengan kita. Kadang-kadang nih ya namanya anak-anak ya, walaupun kadang-kadang kita sudah nasihati, kita
udah kasih nih aturan-aturan, kadang masih aja yang belok-belok gitu ya. Nah, ini kita harus tahu juga Ustazah. Misalnya kita tanya nih, dia bohong nggak ya? Gitu ya, kita ngetes ya. Oh iya. Misalnya ini kan sebetulnya tugas sudah selesai, kita udah tanya wali kelasnya, udah nggak ada lagi nih, nggak harus. Kemudian dia mungkin berdalih nih. Oh berdalih. Ya, tapi kita tanya gitu ya. Misalnya, Kak, kok masih ini sih online, kok masih depan laptop, ini udah jatahnya udah habis nih, gitu kan udah nggak ada. Terus nanti dia akan ngomong ya, mau pada saat dia memberikan alasan kita lihat ada jeda nggak dia ngomong. Ya. Oke. Ya? Ada jeda nggak? Kalau ada jeda, itu sudah ada indikasi dia berbohong. Gitu. Jadi kita udah tahu, udah aware nih, berarti udah tahu, berarti kita cari lagi cara bagaimana supaya dia mau jujur ya, supaya dia bisa terbuka dengan kita. Seperti itu Ustazah. Jadi membersamai anak pada saat online itu memang butuh perlu tadi besar ya, tips dan trik juga dan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin ya. Naam Ustazah. Ya Allah ya. Nah, iya betul sekali Bu ya. Saya setuju dengan apa yang Ibu Hida paparkan tadi ya. Nah, yang namanya orang tua itu Allah beri fitrah yaitu feeling ya. Betul, ini anak saya berbohong, saya tahu nih. Ya kan? Iya. Ya, siapapun itu yang penting kita dalam satu lingkup ya, dan betul, 24 jam dan dalam satu hari itu kita punya feeling nih. Karena ada perubahan sedikit pun kelihatan gitu ya. Ada bonding feeling. Nah, ini saya izin menambahkan ya Ustazah. Oh iya, silakan. Ini menarik ya. Mungkin dari sisi teori psikologi ya. Ada yang namanya human lie detection skill. Jadi namanya mengetahui orang ini berbohong atau tidak, anak ini berbohong atau tidak. Nah, gitu ada ya. Yaitu ada banyak sebenarnya, kita bisa lihat dari gestur atau dari verbal, cara gaya bicara, atau dari suara ya, atau juga dari kata-kata. Nah, biasanya terlihatnya di wajah, Ustazah. Di wajah bisa kelihatan misalkan, ya, Ustazah. Kok kamu sudah ngerjakan PR belum hari ini, Nak? Oh, sudah, Bu. Tapi kok garuk-garuk hidungnya ya? Padahal dia nggak gatel ya? Sebenarnya itu adalah sistem mekanisme pertahanan. Jadi seperti mau menutupi sesuatu yang benar, tapi badan kita tidak bisa berbohong sepenuhnya. Sepenuhan itu gitu loh. Betul. Nah, misalkan garuk-garuk hidungnya, kemudian biasa kakinya tergerak nih, kakinya kayak dipompa. Goyang-goyang ya? Goyang-goyang terus ini. Berarti menandakan dia gelisah ditanya seperti ini, gak suka gitu ya. Gak suka, pengen cepat-cepat selesai aja ya diinterogasi. Benar, kemudian juga ada seperti nampaknya selalu melirik kanan kiri. Iya Bu, iya sudah, tapi liriknya kanan kiri. Nah itu mencari jawaban karena mengarang. Yang mengarang bebas itu melirik, karena kita akan mencari banyak inspirasi. Kemudian biasanya kalau di Indonesia kita punya game namanya emblems. Emblems yaitu ketuk ini. Jadi jeda tangan ini ya. Kalau kita bicara misalkan sudah mengerjakan PR, saya sudah mengerjakan PR. Ini sesuai dengan suara nih. Ketukannya ini emblems ya. Biasanya digunakan oleh praktisi yang hipnoterapi untuk mencari orang-orang yang berbuat kriminal gitu loh. Kalau ada jeda seperti Ibu katakan tadi. Nah, betul. Itu bisa jadi indikasi bohong. Nah, contoh saya sudah mengerjakan PR saya. Loh, kok tidak sesuai ya gitu. Gitu. Nah, emblem samanya ya. Gitu ya Ustazah. Kalau saya kan ke pengalaman ya. Benar. Pengalaman dari cara mendidik, dari beberapa yang konsultasi gitu ya. Kalau Ustazah nih teorinya ya, berarti nyambung ya sebetulnya sekali. Ya ada praksisnya, ada juga berangkat dari teori. Sangat benar Ustazah. Jadi untuk orang tua mungkin kan pastinya orang tua bunda semuanya sudah tahu dan sudah paham sekali, feelingnya lebih kuat lah. Betul. Ini udah hanya tips saja. Kira-kira kalau anaknya melakukan penyimpangan perilaku gitu ya, udah ini aware tips saja ya bunda ya. Mungkin ya kalau berguna alhamdulillah. Ya. Kemudian ya. Nah, Ustazah tadi kan kalau dipaparkan anak-anak ini pasti kalau misalnya kita tahu ya, ini berbohong, saya ketahuan berbohong sama umi saya. Nah pastilah di situ nanti ada seperti gap ya, tegang. Aduh, saya nggak enak nih. Nah ya orang tua saya curiga. Nah mungkin anak-anak yang mungkin belum dewasa berpikir ibu saya curiga selalu nih sama saya nih, gitu lah ya. Nah bagaimana nih cara membangun komunikasi ya antara anak dengan orang tua agar tidak ada rasa kecurigaan? Ya betul, ini sekali lagi ya Ustazah, memang kita sebagai orang tua perlu banyak itu tadi ya, banyak belajar, banyak tips, karena itu tadi dalam mendidik anak itu kita nggak bisa pakai satu teori ya, artinya tetap kita berpatokan dari kepada Rasulullah, tapi dari sisi pengaplikasiannya itu ya itu banyak cara gitu, banyak cara. Jadi kalau dari saya sendiri nih,
lebih kepada sharing lagi tadi ya, pengalaman. Silah. Kalau misalnya zaman sekarang nih kita harus mengikuti perkembangan zaman Ustazah sebagai orang tua untuk membangun komunikasi ya. Kalau dulu kan kita sama orang tua kita verbal langsung ya, face to face. Nah, anak sekarang itu kan jarang yang mau diajak bareng-bareng, lama gitu untuk ngobrol gitu ya, kecuali memang itu sudah dibangun sejak awal. Yang keluarganya memang sering bepergian gitu ya. Nah, itu mungkin dari sekian persen hanya 10 atau 20% yang begitu, selebihnya zaman sekarang adalah anak sukanya lebih suka di depan gadget, depan handphone, laptop ya, daripada ngobrol langsung pada orang tua. Nah, di sini kita harus pintar-pintar, kita juga harus punya medsos. Ya, buat apa? Bukan buat posting-posting yang aneh-aneh ya, atau tapi buat komunikasi sama anak ya. Jadi kalau misalnya saya itu pernah ya sama anak saya komunikasinya lewat DM Instagram gitu. Ya, jadi itu ternyata berguna ya. Kadang anak-anak itu dia mau punya privasi atau lagi masaknya ya, tapi kita bisa ngobrol dengan mereka, yaitu tadi menggunakan media sosial mereka. Jadi ngapain gitu ya. Kita masuknya mungkin dari apa yang disukai. Kalau saya misalnya anak saya yang Iwan suka bola ya, misalnya bisa aja, Bang kamu udah punya kaos bola yang ini belum gitu ya, untuk membangun nih obrolan dulu. Atau misalnya kalau untuk anak saya yang Ahwat misalnya ngomongin makanan misalnya, udah tahu belum tempat makan yang ini nih yang baru nih gitu ya, yang lagi hits misalnya, kita yuk bareng-bareng ke sana gitu ya. Itu bisa kan berawal dari situ. Jadi anak tuh merasa oh iya ya apa namanya orang tuanya lebih up to date gitu ya, sehingga nggak misalnya di jauh kayak kita atas banget gitu, anak di bawah. Jadi kalau bisa kita juga lebih mendekatkan. Tapi juga kita jangan kebablasan, maksudnya iya kita bisa sebagai teman kepada anak, tapi kita harus memberikan batasan, maksudnya kalau mereka melakukan pelanggaran, tetap kita hukum ya. Tapi tadi ada cara-cara. Pertama kita harus sampaikan sesuatu itu dengan penuh kelembutan ya. Ini misalnya nggak boleh, ini dampaknya kita tunjukkan gitu ya. Kemudian kalau mereka masih melanggar, kita hukum sesuai dengan apa yang sudah mereka langgar gitu. Jadi jangan juga mereka misalnya cuma melanggar sedikit, kita hukumannya terlalu berat gitu ya. Dan kita bisa memberikan hukuman-hukuman yang bermanfaat. Misalnya screen time mereka terlalu banyak nih gitu. Sampai mungkin sekolah lupa ya, ketiduran. Nah, maka hukumannya adalah memang tidak boleh melihat gadget, tidak boleh membuka laptop lagi gitu ya, kecuali kamu nanti udah bisa bertanggung jawab nih gitu dengan waktu yang digunakan ya, seperti itu. Tapi kita juga misalnya di hal lain ya kita tetap baik kan, misalnya dalam hal itu kan kasusnya adalah mereka melakukan pelanggaran di gadget ya, dalam waktu screen time-nya itu tadi. Tapi di hal lain misalnya pada saat mereka mungkin membantu kita, ya kita harus tetap baik. Marahnya hanya di tempat itu saja, hari gitu itu ya. saja juga ya. Yang di lain ya nggak ada masalah, ya kan kita tetap bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi itu sih triknya tadi ya, untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak. Kita harus mengikuti tadi ya perkembangan zaman, kemudian kita harus penuh kelembutan, tapi kita juga harus tegas ya, sehingga sehingga nanti anak kita itu dengan sendirinya kita bentuk seperti itu ya, tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, sehingga mereka bisa menjadi, harapannya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah gitu. Ya Allah, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Orang tua ya ayah bunda juga pastinya memiliki anak yang soleh dan soleha. Makanya saya sering menemukan nih ayah bunda banyak memasukkan ke sekolah Islam atau ke pondok pesantren. Nah itu bagus banget Ustazah ya. Itu sesuai tadi ya dengan yang faktor perkembangan anak yang sekolah ya. Jadi kita harus memilihkan memang sekolah untuk anak-anak kita ya, otomatis yang sesuai ya, sebagai kita seorang muslim ya ke sekolah. Nah, tapi tadi ya dengan sekolah misalnya kita mengetahui kurikulumnya seperti apa, kemudian KBM-nya ya, supaya kita nanti juga bisa optimal nih anak kita. Jadi misalnya
anak kita udah dapet ya kalau misalnya di Al-Imam ini ya, kan mereka full day ya sebelum pandemi ya. Nah, udah diajarin nih ngaji, hafalan, hadis. Ya, fikih, udah lengkap lah ya. Nah, sebaiknya juga saling membangunkan, dikembangkan di rumah juga gitu. Ada salah satu yang timpang, maka sulit sekali ya bagi anak untuk tetap berada dalam fitrahnya gitu. Jadi sinergi itu penting. Jadi jangan karena kita kan ini ya Ustazah, untuk mendalami ilmu agama ini kan sampai liang lahat ya. Benar sekali. Jadi tidak ada kata terlambat. Misalnya kadang-kadang nih saya juga hafalan saya jauh di bawah anak saya gitu ya. Tapi saya juga menunjukkan gitu, oke, Bunda juga ada loh gitu, ngaji juga loh, belajar juga. Sehingga anak saya yang di pondok tahu gitu, oh iya, mereka tidak di pondok belajar ini itu gitu ya, bukan berarti kemudian orang tuanya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kami juga menuntut ilmu lagi gitu. Jadi mereka merasa bersemangat juga gitu dalam menuntut ilmu agama gitu Ustazah. Wah, berarti memang harus bersinergi, semuanya harus balance ya. Iya, betul Ustazah. Jadi melihat contoh ya, oh orang tuanya juga begini gitu loh. Jadi sinkron ya. Sinkron yang di sekolah mereka dapatkan A, maka yang di rumah juga kalau bisa lebih baik daripada itu. Betul. Memang harus bersinergi ya. Ya. Nah, di sini juga mungkin dari ayah bunda ada dari wali murid kelas 9 lah ya. Nah, mungkin ada masukan nih Ustazah. Untuk wali murid kelas 9 ya, untuk kelas 9 ini tentunya untuk melanjutkan pendidikan kemana ya baiknya? Ke sekolah Islam kah? Atau pondok pesantren ya? Atau sekolah umum? Nah, yang berangkatnya dari Al-Imam Islamic School nih. Iya. Mungkin kalau tadi ayah bunda sudah menyimak ya pembicaraan Ana dari awal, pasti tahu nih pilihan Ana kemana nih ya untuk melanjutkan sekolah. Tentu saja ke sekolah Islam ya Ustazah, idealnya sekolah Islam, bisa sekolah Islam yang seperti Al-Imam atau pondok pesantren ya, seperti itu. Jadi mereka ya, kenapa ya saya memilih gitu ya untuk sekolah Islam atau pondok pesantren, supaya pelajaran yang mereka sudah dapat di sini nih, ini kan udah lengkap tadi ya yang saya bilang, itu tetap berkesinambungan Ustazah. Jadi nggak hilang, nggak hilang atau berkurang, malah harusnya bertambah gitu. Jadi saran saya adalah tetap ya, kalau bisa ayah bunda menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Islam dan pondok pesantren. Nah, bagaimana juga dengan misalnya, waduh, potensi dan bakat anak yang mungkin nggak terlalu ke bidang agama gitu. Nah, kita harus berpikiran merubah mindset sedikit bahwa menuntut ilmu agama itu penting ya, malah yang utama ya, gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh menuntut ilmu dunia. Nah, jadi lihat aja anaknya punya bakat apa, karena sekarang kan banyak ya, udah banyak sekolah Islam dan pondok pesantren yang juga mengajarkan ilmu-ilmu dunia ya. Jadi sambil beriringan juga dengan agamanya, sehingga pada saat mereka nanti ahli ya di ilmu dunia, mereka tahu nih batas syariatnya seperti apa gitu. Jadi tetap bisa ya sesuai dengan potensi dan bakat anak di sekolah Islam ataupun di pondok pesantren begitu Ustazah. Jadi saran anak tetap ya seperti itu buat ayah dan bunda. Masya Allah, ya kalau misalkan ya itu juga kan campur juga di sini ya, sudah dipisah ya, ikhwan dan akhwat ya. Nah, kalau di sini sekolah umum ya campur lagi, maka gitu. Banyak mudorotnya. Betul, gitu. Apalagi era sekarang ya sekarang. Dengan usia 17 tahun ke atas sudah balik. Iya, betul. Sudah balik ya, itu anak-anak juga sudah banyak menerima banyak pengaruh dari lingkungan, dari komunitasnya, dari sosialnya, banyak sekali. Maka lebih baik tadi ke pondok pesantren ataupun ke Islamic School atau sekolah Islam ya. Betul Ustazah. Iya baik Ustazah. Ya didoakan aja ya, banyak juga nih ayah bunda yang menanyakan ya kapan dong Aisbah punya SMA. Amin, gitu ya. Alamin. Didoakan ya Ustazah, mungkin ya kita bunda, bukan tidak mungkin suatu saat ya. Insya Allah suatu saat. Betul. Allah akan mengirimkan ya guru-guru, atau Allah juga akan mengirimkan murid-murid yang soleh-solehat semuanya. Insya Allah, amin. Ya Robbal Alamin. Amin. Nah, kemudian Ustazah, kalau kita tadi sudah bicara masalah Islamic School atau pondok pesantren lah. Nah, bagaimana cara kita untuk meyakinkan
meyakinkan anak putra-putri kita maksudnya. Untuk mana? Kalau mereka udah terpapar. Oh, benar gitu ya, sekali. Masuk sekolah Islam atau pondok. Melepas kayak perangko, lengket gitu loh. Iya. Betul Ustazah. Susah gitu loh. Ya. Nah, mungkin ada berbagi pengalaman juga nih. Jadi pada saat anak saya ya ke pondok nih ya, memutuskan untuk ke pondok, itu saya memang sudah dari awal semenjak dia masuk ke sini kelas 7 itu sudah saya doktrin sedikit ya. Jadi ini setengah doktrin gitu. Jadi saya doktrin misalnya, Bang, kamu nanti kalau udah lulus di sini SMP, kamu bakal melanjutkan SMA ke pondok. Itu kelas 7. Apakah dia akan dengan sukarela menerima? Mungkin belum, tentu tidak ya. Tentu tidak gitu. aja, apalagi laki-laki ya. Ikhwan agak sulit gitu. Mungkin pada saat itu penolakannya 90%. Ya. Kemudian tapi kita rugiannya kalau kamu masuk SMA seperti ini, apakah sanggup melihat seperti ini? Apakah kamu sanggup menjaga dirimu? Yang tadi ya, jangan mendekati zina itu tadi, apakah sanggup gitu kan? Nah, akhirnya dengan kita terus-menerus, kemudian kita ajak komunikasi, kemudian kita juga sharing pengalaman ya. Di pondok itu seperti apa, akhirnya udah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kemudian kelas 8 gitu lagi, penolakannya 50% lah ya, gitu. Tapi masih ada penolakan kan, berarti kita harus approach lagi, harus mendekati lagi, harus, ya banyak lah ya. Banyak sekali. Sampai akhirnya kelas 9 mungkin tinggal 20%. Penolakannya 20% ya, dari 100% tadi. Akhirnya ya masuk juga ke pondok dan tahun pertama otomatis ya Ustazah, itu pergolakan antara aduh gimana gitu. Tapi kita sebagai orang tua harus tegas, harus ini sudah mau memutuskan. Alhamdulillah sekarang udah mau lulus SMA ya. Dia malah bilang, aduh Bun, cepet banget ya, abang udah merasa betah nih di pondok gitu ya. Ya jadi itu ya, tapi tadi jangan lupa juga berdoa. Jadi itu penting untuk dibicarakan kepada anak, kamu akan masuk mana secara terus-menerus, tapi kita juga harus lembut, tidak usah terlalu risau gitu kalau anak melakukan penolakan, itu wajar, ya tinggal kita bimbing aja, kemudian tadi ya dengan penuh kelembutan dan didoakan, insya Allah ya. Gitu. Wah, baik, begitu ayah bunda sharing dari anak ya, pengalaman pribadi ya. Saya setuju sekali nih ayah bunda ya. Jadi yang namanya doktrin itu ya Sada ya, yang tadinya dari penolakan 100% jadi 20%. Betul. Nah, kalaupun memang dari dulu tidak ditanamkan ya masalah ya Sada ya, better late than never lah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul, misalkan Ustazah. kalau mau dimulai dari sekarang gitu loh ya. Saya jadi ingat cerita saya Ustazah. Kenapa Ustazah? Ya saya juga di pesantren ya. Ustazah lulusan pondok ya. 10 tahun ya di pesantren. Saya nggak merasa tuh. Rasanya kayak baru kemarin sudah lulus aja. Masya Allah. Betah ya berarti Ustazah ya. Alhamdulillah. Yang saya paling rasakan itu adalah mungkin dulu seperti yang sudah paparkan tadi. Ya anaknya tadi tidak mau, yang takut jauh dari orang tua gitu ya. Nah merasakan kemandirian atau kepercayaan diri yang besar. Karena kan kemandirian sendiri yang kita sebut namanya dari psikologi itu self autonomy ya, independen, yang mana bergantung pada diri sendiri. Oh, orang tua saya jauh dari rumah. Orang tua saya jauh dari saya gitu ya. Kemudian juga wah saya tidak bisa nih. Apa-apa saya bicara sama orang tua saya tidak bisa. Jadi dari kemandirian itu membentuk kepercayaan diri. Nah, betul saja. Dan insya Allah nanti ketika sudah kembali ke keluarganya, sudah tidak akan lagi yang namanya sikap menggantung ya, atau bergantung pada orang lain. Ya memang merantau itu penting ya Ustazah, karena saya juga dulu merasakan, sehingga saya menerapkan itu kepada anak-anak saya. Kenapa? Untuk mengajarkan kemandirian. Kenapa saya pilih juga pondok di luar ya. Jadi kalau ayah bunda nanti sesuai kemampuan ya, kembali lagi kepada sesuai kondisi, keadaan dan kemampuan masing-masing. Anak memilih di luar itu ya karena itu tadi melatih kemandirian, akhirnya mereka bisa bertanggung jawab karena nggak cengeng ya, nggak manja, karena mau keluar mau kemana jauh gitu ya. Jauh sekali loh ke Jawa. Pondoknya itu juga udah jauh sendiri gitu, apalagi ditambah lagi harus naik pesawat gitu kan. Jadi itu meminimalkan anak untuk pulang. Ya, kemudian juga untuk kita tengok setiap saat, karena kalau orang tua ini nengok terus gitu ya, maka anak juga nggak akan mandiri. Gitu. Jadi itu juga keuntungan ya kalau kita menyekolahkan anak di pondok gitu. Jadi dari sisi kemandirian ya, kemudian dia juga bisa melihat beragam teman-temannya dari berbagai daerah, kadang-kadang malah dari luar negeri juga ya Ustazah. Jadi menambah wawasan.
Ya gitu kan, ada juga kan mungkin kayak Ustazah di pondok kan ada yang dari luar ya. Ya Malaysia, Thailand pun ada di pondok pesantren. Iya, jadi lebih luas ya, gitu Ustazah. Jadi memang masa-masa kelas 9 ini waktunya pas ya kalau dimasukkan pesantren setelah SMA. Iya, SMP betul. ya. Menurut Ana pas karena mereka sudah lepas akil balik. Oke. Ya artinya mereka sudah cukup mendapat kasih sayang dari orang tua dan orang tua juga sudah melakukan pendekatan ya. Jadi memang usia yang paling tepat itu untuk memasukkan anak ke pondok itu adalah di usia SMA, begitu Ustazah. Cuma masalahnya tadi orang tua ya. Iya. Orang tua tega nggak ya? Gitu. Nah ini menarik ini Ustazah. Kalau tadi kita sudah bicara untuk meyakinkan anak ya. Betul. Nah sekarang untuk meyakinkan orang tuanya untuk melepas anak itu seperti apa ya? Mungkin ada masukan. Ya kalau dari anak pribadi ya kita kan pengen anak kita pasti lebih baik nih dari kita ya, lebih soleh dan soleh, maka kita memang harus tega Ustazah untuk melepas anak itu keluar ya, untuk menuntut ilmu agama, karena lebih baik kita bersedih-sedih sekarang ya, tapi daripada nanti sedihnya di belakangan ya. Misalnya anak kita karena kita terlalu dekat gitu ya, terlalu attach, nanti anak mungkin ada yang menyimpang ya dengan tidak mau nurut segala macam sehingga akhirnya mungkin pada saat besar membantah malah dan kita udah nggak bisa apa-apa. Dan ingat sebetulnya ada hadis ya dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama ya. Jadi kita itu harus berusaha tuh anak kita ya supaya nanti dia dapat seluruh kebaikan gitu Ustazah. Oke, benar. Jadi lebih baik kita menangisi anak kita sekarang karena belajar menuntut ilmu jauh dari kita, daripada menangisi nanti kelak kita tidak berakhlak. Udah kita nggak bisa apa-apa lagi nih kalau anak kita membangkang ya. Iya, saya jadi ingat pesan kiai saya juga. Ada tips juga ya, mungkin ayah bunda juga sudah tahu lah ya. Ini hanya tips saja Ustazah. Menambahkan yaitu titip Ustazah. Walaupun sejauh manapun anak kita berada, jauh dari kita, itu ada pesannya titip. TITIP. T pertama itu tega pastinya. T pertama kita dulu melepaskan. Kita yakini insya Allah mereka bisa. Kemudian I yang pertama itu ikhlas. Ikhlas seluruh jawari, kolbun dari hati. Betul. Ikhlaskan anak-anak kita untuk menuntut ilmu ya. Nah, T yang kedua yaitu tawakal. Untuk semuanya kita kembalikan kepada Ilahi Robbi, karena sejatinya Allah lah maha memelihara, maha melindungi semua hambanya. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya, tidak usah terlalu khawatir. Kemudian I yaitu ikhtiar. Ya bukan saja hanya menyekolahkan saja, pastinya perlu yang namanya dana. Ya, betul sekali, apalagi danai, luar daerah benar ya. Sekali, danai dengan dana yang baik gitu ya, akan berpengaruh sekali kepada belajar anak-anak kita. Yang terakhir adalah P percaya. Nah, kita percayakan semuanya kepada lembaga pendidikan yang kita serahkan ya. Kemudian juga kita percaya insya Allah anak kita tidak akan memberikan hal-hal yang tidak kita inginkan. Semua percaya kembalikan ke Allah lagi. Titip tadi. Gitu. Iya, insya Allah. Saya. Betul sekali saja. Memang itu yang dirasakan orang tua ya. Saya sendiri juga begitu. Jadi harus ikhlas sehingga anak itu nanti belajar di sana juga enak gitu. Kalau kita kayak masih ganjel gitu ya, nanti dia juga di sana juga merasakan seperti itu. Dan juga kita harus pasrah memang kalau ada apa-apa misalnya di sekolah ya, karena jauh ya kita serahkan kepada Allah tadi saja. Karena kita nggak bisa apa-apa, karena kalau misalnya kayak saya jauh gitu ya, ada apa gitu ya, kita serahkan insya Allah. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Masya Allah ya. Nah, Masya Allah Ustazah, ini sampai tidak merasa ya waktu sudah jam segini ya. Ustazah. Kita saking ini ya, memang kalau masalah anak itu karena anak juga sebagai orang tua ya, kayaknya nggak ada habisnya ya. Yang saya punya anaknya saja, saya ingin banyak belajar gitu lah ya. Nah, baiklah, sepertinya ayah bunda kita harus memasuki pada sesi question and answer. Nah, tanya jawab aja ini ya. Iya, tanya jawab. Nah, dan sepertinya ayah bunda di rumah juga sudah mempersiapkan pertanyaan dan juga ada yang sudah bertanya. Saya beri arahan jika ingin bertanya silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya dan untuk menyebutkan mohon maaf nama, kemudian dari wali siapa ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa Ana jawab ya. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Bagaimana? Adakah dari ayah bunda yang ingin bertanya? Silahkan.
Oh iya. Ya, saya ingatkan sekali lagi bagi ayah bunda yang bertanya, kami persilahkan dan juga untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya, ya, tombolnya ada di bawah, ya silahkan untuk ditekan kalau ada pertanyaan. Hal wujud. Mungkin kalau ada yang malu-malu bisa itu saja. Di kolom chat mungkin ya. Oh, oke, boleh. Ya, untuk ayah bunda juga kalau misalkan ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetik pertanyaan ayah bunda di kolom chat, ya. Oke. Nah, gitu ya Ustazah ya. Masya Allah kalau bicara masalah anak itu, subhanallah luar biasa ya. Iya Ustazah ya, nggak ada habisnya tadi ya. Nggak ada habisnya. Ya. Apalagi kalau misalkan anak jauh dari rumah, ya saya juga merasakan itu. Saya jadi merasakan apa yang orang tua rasakan. Awal-awal tahun pertama itu ya, iya. Kalau sekolah jauh, misalnya di pondok itu ya, wah itu kalau pengalaman anak ya, anaknya minta pulang. Bener. Itu biasanya di tahap-tahap ya, awal nggak apa namanya nggak suka lah atau apa gitu. Tapi kita sebagai orang tua karena sudah memutuskan ya, selagi tidak ada hal-hal yang misalnya melanggar syariat di sekolah tersebut ya, kita cuek aja, anggap aja tadi apa namanya permintaan anak yang mau pulang apa itu kita cuekin ya. Kita tapi tetap harus kita motivasi lagi. Sabar gitu kan, misalnya Bunda juga dulu begitu sekolah jauh, kalaupun misalnya tidak punya pengalaman yang sama gitu ya tetap aja ya kita harus kasih motivasi dan doakan supaya anak kita berangsur-angsur betah dan bisa beradaptasi. Begitu. Saya merasakan juga itu. 1 sampai 3 bulanan ya masih betah, 6 bulanan masih tidak betah, nggak apa-apa. Kata orang tua saya juga, kalau tidak betah 1 bulan, cobalah 2 bulan. Oh, kalau gitu. tidak betah 3 bulan, cobalah 4 bulan. Nah ya, sampai 1 tahun, udah betah, coba 2 tahun. Begitu. Akhirnya lama-lama betah ya Ustazah. Iya 10 tahun akhirnya ya. Oke, bagaimana ya? Kita kembalikan lagi. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, oh ini ada pertanyaan ya yang masuk di kami melalui di kolom chat. Sebentar ya Bunda, mungkin. Ya. Iya. Oh, ada pertanyaan titipan nih Ustazah. Pertama dulu ya. Pertanyaan titipan dulu ya. Ya. Ustazah, akan minggu depan anak-anak sudah akan pembagian rapot ya? Iya. Nah, betul, gimana caranya kita sebagai orang tua bersikap bijak ketika melihat rapot anak-anak kami? Iya, betul. Ini biasanya nih sebagai guru BK ya, saya suka kadang-kadang anak-anak curhat nih. Iya. Ustazah, Ana baru kalau ditanya gimana kemarin bagi rapotnya, gimana orang tuanya seneng nggak? Biasa yang curhat nih ya, kadang aduh Ustazah, Ana kena marah atau kena hukum gitu ya. Karena hasil nilainya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Nah, kalau dari Ana sendiri sebagai orang tua ya juga punya anak gitu, maka kita harus bisa melihat secara proporsional sebetulnya Ustazah. Jadi misalnya rapot anak nih, karena memang potensi dan bakat anak kan nggak sama ya. Nggak bisa kita mengharapkan semua nilainya bagus, mungkin ada ya 1, 2 yang mungkin mendapat peringkat 1 ya sampai 3 itu mungkin bisa di semua pelajaran nilainya bagus. Tapi ada anak-anak juga yang tidak ya, yang artinya misal contoh math-nya dia jelek ya, tapi di bidang lain dia bagus gitu. Maka di situ kita puji ya, yang di bidang lain itu kita kasih reward. Tapi pada saat dia jatuh, misalnya jelek, ini kita harus cari tahu juga, apakah memang setiap semester atau dari dulu dia nilainya jelek, atau baru sekarang. Kalau baru sekarang kan berarti kita bisa kasih punishment ya. Oh ini mungkin entah malas punishment. Atau banyak online hal yang tidak penting gitu. Tapi kalau memang dari dulu gitu ya hasilnya seperti itu, ya berarti kita harus bisa memotivasi juga ya. Artinya harus bijaklah dalam melihat raport anak ya. Jangan juga terlalu loose, nggak ada punishment dan reward, tapi punishment dan rewardnya harus balance. Oke, berarti harus balance antara reward dan juga punishment. Kita melihat juga dari kendalanya apa kepada si anak ini ya, Ustazah. Dan jangan langsung ini memberi hukuman gitu ya Ustazah.
Baik, ya seperti itu kira-kira nah Ustazah. ini tadi pertanyaan titipan kepada Ada saya. lagi tuh ya? Iya. Nah, kemudian ya. Ada lagi nih Ustazah. Oke, bismillah. Izin bertanya Ustazah. Putri saya baru kelas 7. Saya sudah sounding nanti setelah lulus mondok ya. Berarti gitu. sudah udah ya sama sounding. seperti cara yang saya lakukan ya. Tapi dari dari sekarang bilangnya tidak mau. Nah, kalau sampai akhirnya nanti kelas 9 masih tidak mau juga, apakah boleh dipaksa? Oh, kita sebagai orang tua sebetulnya selama anak-anak itu masih di dalam naungan kita berhak ya. Kenapa? Karena masa depan yang istilahnya ada andil bukan 100% tapi ada andil. Sehingga kita memang perlu ya memaksakannya otomatis dalam hal yang baik ya. Artinya kan tidak ada pilihan lain misalnya. Kalau memang ada pilihan lain misalnya kita harus tanyakan kenapa dia nggak mau ke pondok. Ya, ada sesuatu apa? Misalnya, kalau misalnya pengetahuan dia tentang pondok yang dipelajarin agama terus gitu ya, sementara dia mungkin punya minat yang lain. Nah, sekarang kan tidak begitu ya. Tidak begitu, kan, modern ya. Hal lain juga yang sesuai modern. minat bakat anak bisa. Kemudian apalagi ya kita harus gali kenapa dia nggak mau ke pondok, dan kita harus kasih informasi di pondok ada ini yang membuat menarik buat anak. Oke, berarti gitu. Ditunjukkan banyak jadi kegiatan di sana ya. Ditunjukkan begini dan kita kasih reward juga kalau nanti kakak ke pondok, nanti kita liburannya ini ya misalnya, atau dikasih janji apa gitu ya, sehingga dia bersemangat setiap dia melakukan kebaikan atau apa di pondok gitu ya, kita kasih reward ya. Nah itu penting. Kalau sudah nih udah usaha semua dilakukan, keuntungan dan kerugian gitu ya, terus kita gali dia masih nggak mau, ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya nanti dia pada saat tadi ya, Ustazah sendiri atau anak saya sendiri juga tahun pertama itu nggak mau ya, walaupun berkurang 20% tapi tetap nggak mau. Tapi setelah di pondok mereka merasakan, walaupun itu tadi ya, tahun pertama pasti ada. Jadi orang tua harus kuat nih pada saat tahun pertama memaksakan anaknya. Benar sekali. Harus Karena kuat untuk dulu. apa? Untuk kebaikan anak itu sendiri. Kan kita tahu ya lingkungan sekarang, kalau anak itu nggak ada basic agamanya kita sekolahkan, ya nanti bakal lebih parah lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir, ayah bunda tadi bunda yang kelas 7 ya. Insya Allah ya, nanti Ana doakan juga ya, mudah-mudahan lancar. Dan kalau misalnya anaknya mungkin ya bisa minta bantuan Ana dan Ustazah Ocha untuk di konseling ya, atau kita berikan pengertian-pengertian. Karena kita berpengalaman sama ya. Biasanya Ana juga suka sharing nih ya ke anak-anak gitu, terutama mungkin yang kelas 9 dalam memilih ya, bagaimana yang memilih sekolah yang tepat gitu. Ya, baik sekali. Mudah-mudahan ya Bunda, insya Allah kami doakan semoga Ananda next bisa melanjutkan dan bisa legowo ya, untuk masuk ke pondok. Selain tadi usaha kita juga kita tetap ikhtiar lagi ya. Betul Ustazah. Never ending itu never tadi. Ending, wah. Ya, memang sama juga, saya juga merasakan hal itu. Jadi di awal-awal masuk pesantren juga goyah, orang tua juga goyah, tapi kuat-kuatan. Doa siapa yang lebih berarti kuat? ini ada contoh nyatanya ya. Ayah bunda hasil di pondok awalnya nggak mau sekarang malah di pondok SMP terus. Tulen lagi. Tidak ada punya basic agama. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Seperti di Al-Imam Islamic School. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, untuk ayah bunda bagaimana, jelas ya? Alhamdulillah ya. Oke, Ustazah, ini pertanyaan kedua ya. Ustazah, apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan anak kita ternyata kadang-kadang bohong, kadang-kadang berbohong, gitu? Ya, pertama memang kalau dari anak berbohong itu kita harus introspeksi diri sebagai orang tua. Saya pribadi ya, dulu juga begitu nih. Anak saya juga enggak lurus-lurus aja gitu. Bahwa kita koreksi diri sendiri, memperbaiki ya apa yang kira-kira salah dari kita, walaupun kadang bukan maksudnya orang tua juga suka berbohong, bukan seperti itu, tapi mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan ya, yang tanpa kita sadari. Benar juga. Nah, itu harus kita kurangi. Benar. Harus kita kurangi, harus kita usahakan. Kemudian kita dekati anak dengan dengan tadi ya penuh kelembutan. Kenapa kakak bohong? Tapi kita harus tunjukkan bukti dulu ya. Jadi jangan langsung menuduh bohong, tapi nggak ada buktinya dulu ya. Harus ada buktinya. Makanya itu penting tadi ya. Misalnya dari sisi
trik tips dari teknologi, mungkin pasang CCTV, sehingga pada saat kita berbicara kepada anak, menunjukkan ini buktinya, dia udah nggak bisa ngelak, ya, nggak bisa ngelak. Dan nanti kita juga jangan langsung marah besar pada saat itu. Kita akan mau tahu nih ya, bohongnya dia kenapa sih gitu, kenapa terjadi gini? Iya, betul. Takutnya karena apa gitu kan? Kenapa berbohong? Apakah mungkin dari orang tua dia takut kena hukuman, ya, kemudian atau mungkin dia sebetulnya masih punya hati nurani, tahu ini salah. Nah, itu justru sebetulnya bagus. Kalau dia tahu ini salah, yang justru kita harus waspada itu kalau anak tuh ya udah cuek aja melakukan kesalahan, ya, tanpa ada rasa takut kepada orang tua. Nah, itu yang justru berbahaya. Jadi kalau masih anak berbohong tapi dia masih takut, itu berarti masih ada rasa takut, ya. Nah, itu masih nggak apa-apa, tinggal kita benahi tadi, cari lebih jauh kenapa dia berbohong, kemudian kita mengoreksi diri kita sendiri, gitu ya. Jadi sama-sama lah ya, yang tadi faktor kesolehan orang tua itu ya juga berpengaruh kepada pendidikan anak, gitu. Dan ya bersabar ya Ustazah, bersabar dan selalu mendoakan. Begitu kira-kira Ustazah, kalau dari anak pribadi ya. Iya, saya menambahkan sedikit juga dari psikologi sendiri itu yang ada namanya konsistensi evaluasi diri ya, yang mana orang tua bisa saja dari sekarang sudah mulai merasa untuk berani mengatakan sejujurnya, misalkan iya maaf ibu salah, iya maaf ibu tadi bohong, iya maaf tadi ibu maaf ya tadi ibu berbohong karena begini. Nah, dari apa yang mereka lihat, dipaparkan oleh orang tuanya, bisa jadi si Ananda juga akan melakukan hal seperti itu. Jadi tidak segan untuk mengatakan sebuah kesalahan ya, namanya gitu, kita manusia ya, orang tua juga manusia, berarti ibu, kalau kita melakukan kesalahan kita tidak malu mengakui, tapi kita juga harus memberikan tidak malu mengakui, maksud saya begitu. Tidak malu mengakui kesalahan kita dan kita perbaiki, gitu ya, kita tunjukkan anak ini. Dan mungkin bisa sama-sama, kalau anak sih selalu ngomong juga ya ke anak-anak, kalau bunda itu melakukan kesalahan, boleh loh ya dikasih masukan gitu ya, diingatkan begitu. Jadi saling mengingatkan ya Ustazah, antara anak dan orang tua, apalagi kalau udah remaja itu udah bisa diajak diskusi, bisa sebetulnya. Iya, sangat bisa ya. Ya, wah, nampaknya ayah dan bunda sangat semangat sekali ya. Waduh, Masya Allah. Banyak pertanyaannya ya. Kemudian nih, saya bacakan lagi pertanyaan selanjutnya ya. Aduh, mudah-mudahan ya. Anda bisa jawab nih. Dari awal anak-anak sudah request kalau nanti mau sekolah otomotif. Bincang-bincang ya. Jadi bilang ini biasanya Ikhwan nih ya, Ikhwan ya, benar sekali. Bincang-bincang dengan anak setelah lulus SMP mau lanjut SMK umum. Di situ anak kekhawatiran untuk lingkungan dan diniyahnya. Betul. Ya memang ya, kalau saya pribadi nih, karena kalau Ustazah Ocha nih produk pondok, Ana ini produk sekolah umum ya. Jadi Ana tahu betul gitu masalah keuntungan dan kerugian masuk sekolah negeri ya. Nah, walaupun alhamdulillah sekarang kita bisa belajar agama, tapi dulu Ana waktu di SMA, itu kita kalau nggak orang tua strength banget ya, itu bisa kebawa dengan pergaulan. Nah, jadi kayak pergaulan akhwat ikhwan tuh udah biasa lah, kerja kelompok dan lain-lain sudah biasa gitu. Jadi ya kita harus cari memang pondok atau sekolah Islam yang mengakomodasi tadi minatnya si anak kepada otomotif. Atau cara kedua, misalnya tidak ada, kita masukin ke sekolah Islam, tetap masih Islam ya. Tapi kita cari ekstrakurikuler ya untuk otomotif itu. Ya karena kalau di SMK misalnya ya saya sih tidak bisa menjamin ya dari sisi kediniahan dia akan tetap, mungkin dari sisi ngaji, sholat dan yang lain mungkin masih bisa. Tapi misalnya dari percampuran ikhtilat tadi ya, itu sulit sekali. Belum lagi hal-hal yang lain yang mungkin di SMK dia nggak dapat, sementara ini anak udah dapat di sini hadis ya, udah tahu hadis, fikih, akidah yang mana yang benar. Begitu masuk di situ kan teman-temannya misalnya nggak ada yang support. Lama-lama dia akan bercampur terhadap yang lebih banyak tadi ya. Jadi kalau bisa itu tadi ayah bunda tetap mencari sekolah Islam dengan solusi kita carikan ekstrakurikuler ya. Berarti jangan langsung menyerah begitu saja ya Ustazah ya. Iya, betul. Jangan kita juga memang harus mendengar masukan dari anak, tapi kita jangan mau kalah gitu ya. Ya, dengan misalnya enggak mau gitu ya, anak pasti anak memang kenapa? Itu tadi karena anak masih di bawah naungan kita. Benar sekali. Ya.
Masih Gitu maunya sih. apa? Mereka sekarang di tahap speak up lah. Sekarang Iya. di tahap mereka tuh bicara saja, saya mau ngomong ini, saya mau itu, saya mau ini gitu ya. Tapi Iya, sekarang juga kalau masalah otomotif ya, iya, banyak yang otodidak juga ya. Banyak Artinya sekali. tidak mesti sekolah di situ untuk bisa mengembangkan bakatnya di bidang otomotif. Masih banyak cara yang lain karena sekarang memang semua serba digital ya. digital. Jadi bisa dipelajari, kemudian bisa mencari tempat-tempat yang sesuai dengan syariat, insya Allah. Demikian ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada ayah bunda. Iya. Oke. Ya, ternyata subhanallah ya, bincang-bincang hari ini sangat membuka semua pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ayah bunda di rumah juga ya. Iya. Dari pembahasan awal juga sudah sangat ya banyaklah maknanya gitu. Betul. Ya. Jadi memang sekolah umum itu ya, Ustazah, kalau Ana boleh cerita sedikit boleh, nih silahkan. Pengalaman, ya memang banyak tantangan. Apalagi misalnya dari background keluarga yang kan nggak semua muslim ya kalau di sekolah umum, jadi banyak juga yang non muslim. Nah itu kan bisa bercampur ya budaya mereka di situ. Sementara kita sendiri ya nggak bisa tuh ngatur anak. Kalau sudah SMA tuh susah loh Ustazah, melarang-larang itu susah, dia bisa pergi sendiri. Iya kan, kemudian mengatur ini nggak boleh waktunya lihat handphone, gadget, ya kan susah banget gitu. Sementara kalau misalnya Ikhwan udah besar, badannya kalah ya sama kita ya. Kalau misalnya dia berontak tuh, misalnya seperti itu. Itu benar. Jadi ya begitulah ya sekolah umum. Saya sih tidak sekolah di umum, tapi saya melihat teman-teman saya yang sekolah di umum ya. Yang tadinya udah berhijrah lah. Kok kebalikannya gitu. Iya, ya karena memang faktor lingkungan Ustazah. Iya, faktor lingkungan memang. Iya, memang jadi kalau dari sisi agama ya Dini ya, itu sebetulnya sama seperti kalau kita membersihkan diri, maksudnya mandi ya, sehari 2 kali ya. Oke. Nah, nggak mungkin kita hari ini misalnya besok kita nggak mandi nih, ya pasti kan badannya kotor lagi, bau lagi gitu. Ya sama dengan hal agama ya. Kalau udah kita dapat terus kita berhentilah belajar. Sudah. Ya udah, ya kan bakal hilang tuh ilmu-ilmunya. Al-imanu yazid wa yanqus lah, ya kan? Masya Allah. Aja sifatnya bertambah dan menurun. Nah, kalau kita tidak menjaga, turun terus lah jadinya. Betul. Nah, ini mungkin ayah bunda ini asik sekali ya, sangat menarik sekali. Mungkin dari ayah bunda di rumah ada yang mau bertanya lagi? Kami masih beri kesempatan. Silahkan. Apalagi ini ya Ustazah, namanya? Anak-anak pasti deg-degan tadi ya yang masih berhubungan dengan pembagian rapot tadi ya. Pembagian rapot ini, Masya Allah. Oke, sepertinya itu ada yang raise hand, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, saya Yuni, bundanya Atifah, kelas 7 PI. Oh, Bunda Atifah, Masya Allah Ibu. Ananda lagi di karantina ya? Enggak, Ustazah. Masya Allah. Sedang latihan di Samarinda. Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Barakallah fiik. Amin. Barakallah. Ini Ustazah, saya mau minta masukannya ya. Di masa-masa transisi ini kan putri saya tuh banyak hal-hal yang mungkin sering ditanyakan atau kadang protes juga sama orang tua gitu kan. Nah, jadi Atifah ini kan dari dulu kita memang tidak punya Instagram ya. Ada satu Instagram itu untuk Atifah dan adiknya, dan itu pun yang adminnya ayah gitu kan. Karena memang kita merasa anak-anak itu belum perlu punya IG gitu, karena karena kami lihat itu Atifah itu untuk fokus belajar dan dia harus menjaga murojaah itu kan sudah butuh waktu yang panjang gitu dalam gitu. Jadi yang pernah kita lakukan itu misalkan kita lihat IG bersama, itu aja anak-anak kan terus pengen lihat ini, akhirnya kan banyak waktu yang terbuang banyak mudorotnya lah kalau menurut kami gitu. Jadi cuma Atifah itu pernah bercerita pas pernah suatu hari ada guru yang bertanya apakah
punya IG gitu, dan Atifa termasuk salah satu yang tidak punya IG, sementara teman-temannya udah punya IG gitu. Nah, jadi saya mohon sarannya Ustazah. Jadi kalau kami sebagai orang tua itu bagaimana ya bersikapnya? Mungkin kan dulu saat Atifa masih SD mungkin kita enak aja, anak nurut aja gitu kan. Kalau sekarang itu untuk supaya juga kita bisa, ya tadi Ustazah katakan, kita bisa jadi teman dengan anak itu kita harus bagaimana Ustazah? Iya, oke, bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan Bunda Yuni ya, alhamdulillah. Iya. Atifa ini kalau kita beri info sedikit, yaitu anak yang hafal Al-Quran ya. Iya, Masya Allah ya. Masya Allah. Dulu pernah ikut lomba tahfiz ya, yang di RCTI ya. Iya, Masya Allah ya. Iya, tahfiz Indonesia. Oh, Hafiz Indonesia ya, Indonesia, ya, Masya Allah Ibu, ladang pahala surga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, ya baiklah Ustazah Hida, mungkin Ustazah Hida sudah siap untuk menjawabnya. Ya baik, kalau misalnya sebetulnya Bunda Yuni udah tepat ya untuk tidak memberikan Instagram pribadi kepada anak. Ya karena memang kan anak-anak itu kadang masih belum bisa dikontrol dan labil ya, dan kita tahu isinya Instagram itu banyak mudorotnya sebetulnya ya kalau kita misalnya tidak pandai-pandai. Nah tapi memang ada tugas-tugas kadang dari guru yang untuk memposting, sebetulnya ini adalah hal dalam mendidik anak menggunakan secara bijak ya, secara bijak teknologi gitu. Artinya mereka di Instagram itu bukan hanya melihat hal-hal yang tidak baik gitu, tapi juga bisa memposting hal-hal yang positif seperti mungkin misalnya hadis ya, kemudian dari sisi ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Itu sebetulnya tujuannya jika seorang guru memberikan tugas lewat Instagram. Tetapi bukan berarti Instagram itu harus dimiliki oleh anak itu sendiri. Jadi saya sendiri juga pernah memberikan tugas itu karena saya lihat sebagian besar nih anak-anak main Instagram. Ya, jadi saya pengen mereka postingannya atau feed-nya itu adalah yang bermanfaat ya. Nah, di situ anak berikan tugas buat anak-anak yang tidak punya Instagram, katanya orang tuanya boleh dari IG orang tua. Tinggal nanti di tag ini adalah tugasnya dari Ananda ini. Jadi mereka pakai IG-nya dari orang tua. Nah kemudian tadi berhubungan juga dengan kita harus mengetahui perkembangan zaman ya. Jadi kalau ada anak-anak yang memang ya udah terlanjur ada Instagram, anak saya juga dulu tuh punya Instagram, tapi saya berteman dengan teman-temannya gitu. Dipantau ya teman-temannya. Betul. Ya? Buat apa? Supaya saya tahu apa yang diposting anak saya dan apa yang dilihat gitu. Mungkin dia bisa hide ya. Bisa hide cerita story yang dia posting, tapi kan saya berteman dengan teman-temannya. Saya kan bisa lihat di situ, laporan dari situ. Nah, itulah gunanya saya juga menegur anak saya misalnya, "Bang, kok posting seperti ini sih? Kok ada like seperti ini gitu. Emang Bunda dari mana gitu." Nah, saya screenshot ya. Ya, karena punya teman laporan. Nah, sehingga akhirnya dengan sendirinya lama-lama dia merasa nggak perlu ya ngapain saya hide orang tua saya karena orang tua saya juga tahu gitu pada akhirnya. Ya, itu. Jadi tetap, dan kalau untuk anak yang saya yang ahwat gitu ya, dia malah give up, maksudnya udah kayaknya nggak ada manfaatnya Bun main media sosial gitu. Tapi dia udah tahu, oh ini loh IG gitu ya, ini manfaatnya ini. Terus dia bosan sendiri atau nggak ada manfaatnya, jadi akhirnya dia nggak punya media sosial gitu. Jadi itu cara-cara yang misalnya pertama udah tepat, kemudian kalaupun dia memaksa kita harus tetap kontrol ya. Dan ada saatnya kalau misalnya dia sudah kelewatan ya memang harus ditutup media sosialnya gitu. Apalagi Atifa ini hafizah gitu ya, jaga sekali menghafal Al-Quran. Kalau saya sih sangat tidak menyarankan punya media sosial ya untuk para hafizah ini. Begitu. Jadi cukup orang tuanya saja memantau atau memang untuk tadi ya keperluan dakwah gitu, untuk keperluan dakwah seperti itu ya. Mungkin kira-kira sharing dari Ana untuk Bunda Yuni, dan Ana doakan ya mudah-mudahan Ananda selalu dijaga ya, kemudian bisa bertahan di lingkungan ya. Kadang-kadang kita ngeteman ya, yang utama itu adalah teman. Jadi kita memang harus tetap kontrol anak-anak kita, jadi tidak bisa berlepas tangan ya, walaupun sudah di sekolah Islam sekalipun, karena anak-anak itu kan di sekolah Islamnya cuma berapa jam sih ya Ustazah, apalagi kalau online. Di rumah ya. Betul, lebih banyak di rumah. Jadi orang tua harus pinter-pinter nih kontrol anak dan menarik anak untuk melakukan hal menarik selain apa yang di media online itu tadi.
Gitu Ustazah. Mungkin demikian ya Bunda Yuni, mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin saya bisa nambahkan sedikit. Silahkan Ustazah Ocha. Ya, saya bisa kasih sedikit ini, mohon maaf. Bisa juga kita menggunakan seperti kalau saya pelajari metode Montessori ya, Ustazah, yang mana mengalihkan pemikiran anak-anak dari media sosial. Mungkin kita bisa memberikan sarana kegiatan apa yang mereka suka. Misalkan, Ananda ini suka masak. Nah, kita berikan banyak sarana. Kita ajak untuk kita atur jadwal untuk memasak dengan banyak menu gitu misalkan ya Ustazah. Jadi nanti teralokasikan itu pikirannya, dia sudah teralihkan dari media sosial karena dia sudah ingin saya mau menjalankan apa yang saya mau aja gitu. Biasanya gitu. Ya Ustazah, itu namanya metode Montessori yang memberikan sarana untuk anak-anak berkembang di bidang yang dia tekuni dan dia sukai. Nah, seperti itu Ustazah. Ibu ya. Ya Ustazah juga ya. Ustazah buat anak-anaknya. Benar sekali. Ya Allah, mohon maaf ya Ustazah. Ya, bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke. Wah. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Udah pada paham lah ya, insya Allah Ayah Bunda ya. Kita di sini sama-sama sharing ya. Iya, sama-sama. Mohon maaf sharing. Juga nih anak kalau ada salah-salah kata ya. Insya Allah. Wah, ya melihat waktunya ya. Nah, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara Ustazah Hida. Alhamdulillah. Ya, namun nampaknya masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Nanti bisa di chat atau di WA atau di mana bisa ya langsung nanti kita tanggapi insya Allah. Ya, maka mungkin di sinilah sudah penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih, syukron jazilan, jazakumullah khairul jaza untuk Ustazah Hida yang sudah banyak memberikan ilmunya hari ini. Ya, dan ini ilmu tidak seberapa ya, Ayah Bunda. Mudah-mudahan sharing pengalaman saja. Dan saya juga sama-sama belajar dari masukannya Ayah Bunda tadi ya, terutama juga ada Bunda Yuni tadi yang lainnya, Bunda Taki ya, yang lainnya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua pendengar di sini di rumah maupun di sini ya. Dan syukur jazilan kepada yayasan juga yang telah meluangkan waktunya. Kemudian jazakumullah juga kepada Ayah Bunda yang sudah Masya Allah lah ya, banyak meluangkan waktunya juga walaupun banyak kegiatan di rumah ya, menyempatkan diri untuk ikut parenting pagi ini. Nah, mungkin sebelum penutup ya Ustazah ya, mungkin Ustazah berkenan untuk memberikan kesan dan pesan kepada Ayah Bunda yang di rumah. Oh, Masya Allah. Ini karena saya sama-sama orang tua juga ya. Jadi saya lebih kepada anak pribadi mengingatkan ya, kita sama-sama ya para ayah bunda, abu wa umu, kita dalam mendidik anak ini harus sabar. Yang tadi ya harus sabar, dan jangan lupa kita senantiasa doakan anak-anak kita ya, karena kita ini hanya sebagai media ya untuk mengarahkan, tetapi itu tadi bahwa jadinya seperti apa itu tetap ya Allah yang memutuskan gitu. Kita tinggal mengarahkan. Jadi jangan lupa kita banyak-banyak berdoa. Semoga Allah menjaga anak cucu kita ya tetap di dalam jalan yang benar, syariat agama ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah ya Ustazah, syukran jazilan sekali lagi ya. Nah, sebelumnya kami ingin menyerahkan kenang-kenangan ya. Masya Allah, ada kenang-kenangan juga nih Ustazah. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Barakallahu fiik. Ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ya Ustazah. Insya Allah bermanfaat Ustazah. Baiklah, ya, kami di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau banyak salah kata dari perbincangan kami hari ini, karena segala kekhilafan dan kesalahan datangnya dari kami, dan segala kesempurnaan dan kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian, baiklah kami izin undur diri ya. Semoga semua yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita di masa depan, masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Halas, syukran. Nakra'u kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan. Afwan.